Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, ada 15 kebaikan yang bisa kita dapatkan dari memelihara kucing, yakni 1. Menjadi timbangan kebaikan di hari kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya di jalan Allah dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah kita berikan kepada hewan tersebut seperti memberi makan dan minum, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kedua, melatih sifat empati. Dengan memelihara kucing, maka akan menjadi latihan sifat empati pada seseorang. Dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing peliharaan, maka ia juga akan menjadi anak yang terlatih memiliki sifat empati yang tinggi dan penuh kasih sayang, serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dia lakukan, yakni memberikan dampak baik atau buruk. Ketiga, mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam syarahnya di kitab Adabul Mufrad menyebutkan bahwa jika setiap muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing, supaya nantinya bisa mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, merupakan sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan dan juga minum kepada hewan-hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut dalam keadaan lapar dan haus. Sebab akan jadi berdosa jika membiarkan hewan tersebut menderita kelaparan dan kehausan. Jadi dengan memelihara kucing tersebut, maka pahala sedekah akan kita dapatkan. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dosa diampuni. Seorang muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan, khususnya pada hewan yang menderita, termasuk hewan seperti anjing. Hal ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis sekalipun seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan-hewan tersebut menderita. Maka dengan memelihara kucing atau menolong hewan yang menderita lapar dan haus, maka perbuatan dosa orang yang menolong hewan tersebut akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari dalam sumur itu, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, tidak memiliki banyak kuman. Para ahli di era modern telah membuktikan bahwa kucing lebih bersih dari manusia. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan di laboratorium khusus hewan, ditemukan bahwa kucing bersih secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali kucing dengan otot yang berfungsi untuk menolak telur-telur bakteri. Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia, serta lidah kucing juga merupakan alat pembersih yang canggih. Permukaan lidah yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Kucing juga tidak menyukai air. Apabila dilihat dari faktanya, air merupakan wadah yang subur untuk bertumbuhnya kuman.
Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing memang merupakan hewan yang tidak suka terkena air. Hal inilah yang membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam, sehingga diperbolehkan masuk ke dalam rumah-rumah dan masjid-masjid. Bahkan di Masjid Al-Haram di kota Mekkah pun kita bisa menjumpai kucing-kucing yang jinak. Kedelapan, kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada tubuh kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut ucapan Nabi SAW adalah kucing itu tetap bukan hewan najis. Kesembilan, melindungi dari gigitan serangga dan tikus. Di abad ke-13 sebagai sebuah manifestasi penghargaan masyarakat Islam, rupa kucing dibuat sebagai ukiran cincin khalifah seperti patung, porselen, bahkan sampai mata uang. Dalam dunia sastra pun, para penyair tidak ragu untuk membuat syair pada kucing peliharaannya yang sudah berjasa untuk melindungi koleksi buku-buku mereka dari tikus dan juga sejenis serangga lainnya. Ke-10, mempunyai irama serupa zikir kalimah Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bas'ad yang hidup pada abad ke-10 menceritakan jika pada suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Bas'ad memberi sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi dan Bas'ad memberi potongan daging kedua. Secara diam-diam Ibnu Bas'ad mengikuti kucing tersebut sampai di sebuah rumah kumuh, dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian tersebut menyentuh hatinya sehingga ia menjadi seorang sufi sampai meninggal di tahun 1067. Selain itu juga terdapat cerita seorang sufi di Irak bernama Sibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah. Ke-11, kegiatan yang disukai Allah. Memelihara hewan peliharaan khususnya kucing dengan cara merawat dan menyayangi kucing tersebut menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai pemiliknya. Allah sendiri juga sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih sayang dan penyayang pada hewan seperti kucing. Ke-12, mendapat ganjaran baik dan surga. Seseorang yang memelihara kucing juga akan mendapatkan pahala dari Allah berupa surga sekaligus ganjaran yang baik. Sebab berarti kita sudah menyelamatkan hewan dari kelaparan dan kehausan. Ke-13, air liur kucing adalah suci. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk berwudu. Sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, kucing itu tidaklah najis. Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ke-14, kucing adalah perhiasan rumah tangga. Nabi SAW di saat pergi ke Batan, sebuah daerah di Madinah, beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana itu. Melihat keadaan itu, Nabi pun berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum, lalu Nabi berwudu. Saat Nabi ditanya kejadian itu, maka beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Ke-15, disayang penduduk langit. Di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayangi penghuni langit." Dari ulasan ini maka kita bisa mengetahui bahwa memelihara kucing bukanlah perbuatan yang tidak ada artinya.
akan tetapi bisa memberikan banyak kebaikan kepada kita, antara lain sebagai ladang pahala, dimudahkannya rezeki, dan juga merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Subhanallah. Oke pemirsa yang beriman, itulah 15 keutamaan memelihara kucing di rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.